Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alvin Mokosuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel Alvin Mokosuru, kalian bisa cek di bagian playlist. Ada beberapa pembahasan di YouTube channel Alvin Mokosuru ini. Ada tentang Shopee Affiliates, tentang cara jualan di Shopee, Shopee Affiliates, Style Doubler, Info Asia, Parent Talks, info supplier, dan ada beberapa lagi. Nah, jika kiranya teman-teman itu minat dengan pembahasan yang aku sebutkan tadi, kalian bisa cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Oke, kali ini aku akan membahas tentang Instagram sesuai dengan judulnya. Ini berdasarkan inisiatif sih, karena tiba-tiba saja aku tuh ya iseng komen di sebuah akun gitu. Aku tipe orang yang jarang like dan jarang komen di postingan apapun, kecuali ya itu benar-benar menarik gitu. Jadi ada sebuah akun ya tips untuk jualan gitu, sharing tentang jualan. Nah, aku lihat nih ada postingan ya curhat gitu dari followernya. Dia bilang gini, ada salah satu tim yang dia itu dikasih akses untuk akses Instagram dan akun sosial medianya orang ini, bos ini. Jadi dia yang punya usaha gitu. Nah, ternyata setelah resign, karyawannya itu masih bisa akses, dan setelah itu ya dipergunakan dan dihack oleh oknum karyawan ini, ex karyawan, karena ini udah resign gitu. Dan terus aku komen kayak gini, mana ya, salah satu alasanku sampai sekarang belum punya partner lagi, ngurus 10 akun sendiri. I'm okay. Oke, jujur memang aku tuh ngurus 10 akun dan itu sendiri, tidak dibantu siapapun, even suamiku sendiri pun enggak megang akunku gitu. Tapi kalau password dia tahu, cuman nggak pernah ngutang-ngutik yaitu sosial media Instagram, apalagi 10 akun Instagram ini aku yang handle semuanya gitu. Dan itu viral, menurutku viral dalam skala kecil sih, karena ini viralnya dari jadi top komen dan banyak yang komen juga di sana. Dan tiba-tiba banyak juga yang follow aku dari sana gitu. Dan itu gimana ya, aku tiba-tiba shock aja, wah banyak banget nih yang ini, yang tiba-tiba follow gitu. Jujur, kalau semuanya untuk follower di Instagram jualanku, it's okay, aku nggak pernah mempermasalahkan. Dan itu ya aku free aja, karena mereka nggak tahu aku secara personal, nggak tahu profilku gitu kan. Nah, ini dia follow di akun pribadiku. Nah, itu salah satu alasanku juga kenapa aku nggak growth Instagram pribadiku untuk mendapatkan follower gitu. Aslinya aku ya tahu taktiknya bagaimana mendapatkan followers, terus ya Instagramnya bisa naik, bisa menjangkau banyak banyak akun lainnya gitu, akun sejenis gitu. Cuman kenapa aku tidak menggrowth Instagram pribadiku, aku lebih ke idealis sih. Idealismeku bagaimana kalau seumpamanya ada orang lain yang mengkritik dan menilai kehidupanku, aku sendiri belum siap itu. Untuk saat ini pun aku sudah mulai sudah mulai sharing gitu tentang jualan Instagram, terus kemudian saham, nabung emas, parent talks dan sebagainya. Cuman belum konsisten karena masih mempertaruhkan apakah ini mau lanjut atau enggak. Kalau mau lanjut berarti ada konsekuensinya, follower naik, terus kemudian banyak pikiran-pikiran orang yang tidak bisa kita satukan. Ya ada yang berpikiran A dan B dan C gitu. Jadi ya siap-siap aja menerima konsekuensi ini, atau stop dan just sharing moment aja. Maksudnya aku sharing kehidupan normal sebagai layaknya manusia biasa, nggak yang tips trik jualan gitu. Dan ya akhirnya aku putuskan untuk tetap sharing, tapi ya nggak bisa konsisten juga, masih belum bisa konsisten karena masih ada perdebatan apakah mau lanjut atau enggak gitu. Kedepannya aslinya pengennya sih lanjut, tapi nggak tahu juga ini, idealismeku tuh agak ya nantilah kita coba cari solusinya. Dan kenapa aku nggak bikin Instagram lagi? Nah, semakin aku bikin Instagram lagi semakin ribet dong. Aku ngurus Instagram baru lagi dan sharing-sharing gitu.
dan akhirnya ya udahlah aku campur dulu sama Instagram pribadiku. Lagian juga nggak gimana ya, belum konsisten juga, belum terjadwal juga. Dan apakah kalau terjadwal aku akan siap untuk membuat kontennya dan sebagainya itu. Makanya kalau teman-teman itu follow aku di Instagram, ya feel free aja tanya apa yang menjadi keluh kesah teman-teman. Nanti aku akan bantu kalau sekiranya bisa membantu. Tapi mohon maaf, jangan berekspektasi lebih tinggi. Maksudnya ya aku cuman orang biasa yang ya seperti teman-teman semua, cuman ya biasa bisa sharing tentang jualan, terus kemudian Shopee, affiliate marketer, infovasi, tail doubler, parent talks karena aku punya anak, terus apalagi info supplier karena aku ada akses ke sana. Ya pokoknya sekiranya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, kalian bisa tanya ke aku, nanti aku akan jawab gitu. Terus ada yang tanya ini ya, aku sekalian bahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari orang-orang yang komen di komenanku. Jadi komenku kan top komen, terus di komen banyak orang di sini. Oke, mana nih? 10 akun rata-rata followernya berapa itu kak? Ada 60k, terus 20k, 10k ke atas, pokoknya yang udah shop up itu banyak sih, lebih dari, pokoknya kebanyakan malah sudah swipe up gitu. Ya ngeri ya, ya kalau menurutku sih ngeri sih karena banyak yang komen gitu, kok ngeri, keren banget kak 10 akun di handle sendiri gitu. Ya emang iya gitu. Tips biar kuat dong kak, aku ngurus 3 udah mau nyerah. Oke, jujur, kalau capek itu manusiawi. Kalau capek ya udah aku akan diem aja dan nggak ngapa-ngapain, nggak ngepost, dan ya aku biarin aja gitu. Tapi ya nggak boleh hiatus lama gitu. Kalau sampai berbulan-bulan itu sangat disayangkan sih. Paling enggak tuh ya 1 minggu sekali lah atau 2 minggu sekali gitu, jangan sampai berbulan-bulan lamanya kok nggak upload. Nah nantinya takutnya followernya itu akan turun dan nggak interest lagi, nggak tertarik lagi dengan akun kita. Hebat banget kak, aku yang 2 akun aja ngos-ngosan kadang suka stres, ya itu balik lagi, kalau capek ya istirahat gitu, nggak boleh nyerah sih. Kalau capek itu nggak nyerah tapi istirahat. BTW itu untuk urusan konten ada timnya sendiri? Enggak. Kalau konten itu aku biasanya bikin dalam 1 tahun gitu, aku kasih draftnya 1 tahun, disesuaikan dengan eventnya gitu. Nanti aku kasih videonya deh atau kasih kontennya untuk membuat konten dalam 1 tahun ini. Di eventnya, terus momennya itu apa gitu. Contoh kalau hari ibu, terus apalagi hari raya, Idul Fitri, terus Natal dan sebagainya, itu ditulis dulu, nanti baru di breakdown lagi gitu. Terus mbaknya urus jasa sosial media manajemen? Enggak, itu adalah akunku semua, jadi milik pribadi, punya aku sendiri, bukan manajemen, yaitu punya aku sendiri. Terus boleh, nah ini biasanya aku kan share di YouTube. Nah boleh kak, YouTube-nya apa? YouTube-nya sesuai dengan namaku ya, Alfi Kusuru ini. Terus itu semua akunnya udah banyak followersnya semua kak. Gimana nge-manage-nya? Kalau dulu tuh aku ada jadwal harian gitu. Dalam 1 hari aku upload di 3 akun, terus Senin contohnya di 3 akun, Senin Selasa 3 akun, Rabu 3 akun, dan itu berurutan gitu secara rutin. Bikinnya di mana? Bikinnya di kalender aja. Kontennya tuh aku nggak buat di aplikasi atau apa, tapi di kalender bawaan di HP. Oke, mana lagi ya? Ceritain dong mbak, gimana cara bikin banyak akun sosmed sedangkan kita terbatas karena aturan 1 nick hanya boleh 4 provider. Bingung gimana ngakalinnya? Masa pakai nick orang lain? Enggak, kita bikinnya pakai email. Jadi aku bikin banyak email, terus kemudian aku daftar di Instagram gitu, bikin akun baru ya melalui email tadi.
Nah, yang kalinya emailnya beda-beda pastinya, disesuaikan dengan akun yang akan kita bikin gitu. Terus tips dong Mbak, motivasi. Jujur itu aku bikin waktu banyak free time gitu. Dulu waktu habis wisuda, kalau nggak mau ya pokoknya mahasiswa akhir gitu, aku bikin akun-akun ini karena gabut, dan itu free wifi dari asrama, jadi aku manfaatkan lah gitu kegabutanku, bikin akun-akun jualan ini. Dan ya udah, jualannya karena aku jualannya banyak ya udah aku bikin per itemnya, aku bikin akun-akun sendiri. Nah, jadi lebih mudah nih untuk mencakup pasarnya gitu. Aku pikirannya dulu begitu. Dan ternyata semakin hari semakin banyak, dan aku ketagihan bikin akun, nggak tahu ya. Ketagihan bikin akun karena kok bisa ini ya, banyak follower gitu. Gitu sih. Tapi ya ada taktiknya, pakai hashtag, terus kemudian pakai apa lagi ya, fitur-fiturnya dimanfaatkan gitu. Dulu bikin akun sampai puluhan followers bisa sampai berapa bulan? Nggak tahu ya bulan-bulanannya itu. Tapi setahuku sendiri nggak sampai lama sih. Karena dulu ya, followers dulu itu nggak seperti sekarang. Dulu itu rajin nge-like, terus kemudian mau apa ya, giveaway itu, terus apalagi, pokoknya followers dulu tuh lebih mudah untuk apa ya, diambil hatinya. Kalau sekarang mau nge-like postingan kita yang akun jualan aja, pasti mereka berpikir dua kali, percaya deh. Ajarin bikin jadwal. Oke, next time aku bikin kontennya. Mana lagi ya, aku ngurus dulu akun lagi nih. Oh iya, kalau boleh tahu jualannya di IG atau di sosmed atau di MP? Aku jualannya di sosmed dan di marketplace. MP itu marketplace. Di sosial media, Instagram, Facebook, karena Instagram tuh nge-link di Facebook. Terus kalau di marketplace ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Itu sih. Jadi ya itu aku handle sendiri, nggak pakai manajemen dan lain sebagainya. Capek sih, ya udah kalau capek istirahat gitu. Followers 60k tapi yang like cuma berapa orang, itu kira-kira kenapa ya Kak? Ya itu tadi, follower zaman dulu itu nggak seperti sekarang. Sekarang tuh mikir dua kali untuk nge-like akun jualan dan follow akun jualan, karena sekarang ada fitur yang namanya di save, disimpan. Jadi ya dia cukup menyimpan aja, menyimpan postingan kalian kalau benar gitu. Kok nggak ada patternnya? Iya, karena aku nggak gampang percaya sama orang sih, itu salah satu alasannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi sih, cuman kayaknya hampir-hampir sama. Jadi buat teman-teman, itu just sharing untuk menggrowth akun. Nanti aku akan bikin kontennya sendiri biar lebih pembahasannya biar lebih runut. Kalau ini kan cuma pembahasan awalnya aja. Oke, mungkin itu dulu dari aku. Jika teman-teman sekiranya masih ada pertanyaan, kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram alfimokusuru, ALFIMOKKUSURU. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke orang sekitar kalian. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Keep sharing, semoga bermanfaat, and see you next time.